Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Trading. Oke trader, kali ini kita bakalan bahas tentang runes dalam jaringan Bitcoin. Nah, runes ini merupakan sesuatu yang cukup masih baru ya bagi jaringan Bitcoin, di mana setelah kemarin kita masih rujit, masih pusing dengan hiruk-pikuknya halving. Nah, tiba-tiba datang yang namanya runes. Nah, runes ini kalau misalkan teman-teman cari di Google, teman-teman search, itu artinya adalah sekumpulan huruf alfabet yang digunakan oleh Jerman di abad ke-3 sampai ke-13. Jadi memang sudah kuno. Dan dalam Bitcoin ini kita bakalan bahas apa itu runes serta bagaimana cara menyikapi runes ini, kayak gitu teman-teman. Nah, runes ini hadir sebagai protokol yang baru, standar token yang dirancang untuk jaringan Bitcoin. Jadi dalam wilayahnya Bitcoin, ya. Jadi di dalam jaringannya Bitcoin itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memfasilitasi penerbitan token baru yang bisa ditukarkan, atau kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu namanya fungible tokens. Gitu. Nah, ini memungkinkan bagi pengguna untuk membuat aset digital yang baru di atas blockchain-nya Bitcoin, kayak gitu teman-teman. Nah, keunikannya si runes ini itu ada pada pemanfaatan model unspent transaction output ya, atau bisa dibilang UTXO. Nah, teman-teman. Nah, tapi ini berbeda dengan protokol lain seperti BRC20, kalau misalkan teman-teman tahu dalam jaringan Bitcoin ya. Itu juga sama, tapi si UTXO ini itu menawarkan beberapa keuntungan lainnya, kayak gitu. Yang pertama, efisiensi, di mana transaksi runes ini bisa lebih hemat biaya dan memiliki bobot data yang lebih kecil, kayak gitu teman-teman. Jadi dia bisa dibilang memang lebih standar baru ya bagi jaringan Bitcoin, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah dari sektor keamanan. Keamanan si runes ini itu lebih terjamin, lebih teruji, dan lebih terpercaya dibandingin sama protokol yang kemarin-kemarin. Kayak gitu teman-teman. Lalu juga dari segi skalabilitas. Nah, runes ini dirancang untuk mendukung skalabilitas yang cukup tinggi. Ini memungkinkan untuk akomodasi volume transaksi ini bisa lebih besar tanpa mengorbankan kinerjanya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ada juga keunggulan lain yang seperti dari efisiensi biaya, lalu juga kesederhanaannya, keamanannya yang tadi ya, serta kompatibilitas ya. Ini lebih kompatibel dibandingkan dengan semua dompet atau alat Bitcoin yang kemarin-kemarin yang udah ada, kayak gitu. Lalu si kemunculan runes ini juga membuka peluang baru bagi jaringan Bitcoin, seperti penerbitan aset baru, di mana pengembang itu atau pengembang token ya, itu bisa dengan mudah membuat dan menerbitkan aset digital baru mereka di atas Bitcoin. Jadi memang lebih simpel, lebih loyalitas, lebih punya komunitas nantinya, dan juga bisa dipakai untuk token game tentunya, kayak gitu. Runes ini juga memfasilitasi yang namanya NFT. Jadi teman-teman bisa mengembangkan NFT teman-teman atau NFT yang lain, kayak gitu. Nah, kemarin kita sempat bahas tentang DeFi juga ya teman-teman. Ternyata si DeFi ini juga dia memberikan DeFi yang lebih inovatif teman-teman. Dimana runes ini juga menghadirkan yang namanya solusi untuk DeFi yang lebih inovatif. Jadi kalau teman-teman punya layanan keuangan atau decentralized finance ya, ini bisa lebih efisien dan tentunya lebih terdesentralisasi, kayak gitu. Ya trader, jadi memang si runes ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita masih menanti potensi dia di masa depan, kayak gitu. Apakah dia bisa bertahan dengan kondisi yang ada, atau justru memang orang-orang ini, trader-trader ini atau holder token ini lebih suka menggunakan protokol yang lama dibandingkan yang baru, ya, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari keunggulannya, protokol yang baru ini memang si runes ini punya peluang yang lebih besar untuk merevolusi cara kita menggunakan Bitcoin, kayak gitu. Dimana kalau misalkan dulu itu mungkin lebih complicated ya dibandingkan pakai jaringan Ethereum atau yang lain, Solana dan lain-lain. Tapi ini bisa membuka jalan bagi para
pengembang ya, itu buat punya aplikasi dan layanan baru di inovatif di masa depan. Kayak gitu teman-teman. Nah, buat para pengembang, investor, dan juga pengguna Bitcoin, ini kabar baiknya, Runes ini menghadirkan peluang menarik ya untuk berpartisipasi dalam jaringan Bitcoin untuk bisa menjadi bagian dari masa depan mereka yang lebih terdesentralisasi dan juga efisien, teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman penggunaan Runes yang baru ini? Apakah lebih efisien? Apakah sudah ada yang pernah merasakan atau pernah mencoba? Tulis di kolom komentar, nanti kita bakal sharing di sana. Thank you.